Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabih wa syarrafana bi khitabih wa adabana bi adabih wa ja'alana min ansarihi wa ahzabihi. Wassalatu wassalamu ala ashrafir rusulihi wa anbiya'ihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, sadatil a'izzah, para alim ulama, para masyayikh, para yai, ibu nyai ingkang kawula hormati, ingkang kawula tanggimaken, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rasyid Shahibul Fadilah wal Karamah Kiai Haji Alamun Huda beserta segenap ahlul baitipun ingkang kawula mulyakaken, segenap pejabat yang rawuh pada malam hari ini, yang juga saya muliakan, wali murid, wali santri, santriwan, santriwati, hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa di tempat ini untuk takdim pada Al-Qur'an, memperingati nuzulul Qur'an. Mudah-mudahan barakah pengajian malam ini kaulolan panjenengan, hajat kaulolan panjenengan dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Yang sakit mudah-mudahan sembuh. Yang kepengen alim mudah-mudahan cepat alim. Yang kepengen cepat kaya mudah-mudahan cepat kaya. Yang punya utang mugi-mugi cepat nyaur. Kata sing kada utang nih. Kok kata sing amin? Ya enggak apa-apa punya utang itu lumrah. Kok jenengan yang sugih teng Surabaya pengusaha itu nggih kada utang. Hanya kalau pengusaha punya utang namanya kredit. Kalau kulalan jenengan biasanya utang. Itu sebenarnya sama, tapi beda penyebutan. Kredit ya utang, tapi kalau kredit itu kedengarannya lumayan seksi. Kalau utang bikin sakit hati. Makanya jenengan gak ada utang itu menyebut utang. Alhamdulillah punya kredit. Tapi kalau kelihatan dari duduknya, insya Allah alhamdulillah tidak begitu banyak yang punya utang. Sebab orang yang punya utang dengan punya uang bisa kelihatan dari gaya duduknya. Orang kalau pas pengajian duduknya miring-miring sambil ngantuk, itu punya utang. Tapi kalau duduknya kata panjenengan ini, insya Allah ini adalah orang yang punya uang atau calon punya uang. Nah, yang amin masih belum punya. Insya Allah cepat punya. Tenang saja, tidak masalah. Kita itu belum punya. Kaya tidak jaminan bahagia, miskin tidak jaminan menderita. Sekarang malah ngetren banyak orang kaya yang bunuh diri. Banyak orang kaya bunuh diri. Kapan hari digesek Pak pejabat Pertamina kan lompat dari tower, padahal uangnya banyak. Makanya orang uang banyak belum tentu kemudian itu belum tentu dia bahagia. Bunuh diri. Kapan hari itu di Jakarta perempuan pengusaha bunuh diri juga, gayanya gaya loncat juga. Loncat dari lantai 3. Kapan hari di Korea, direktur utama itu lompat dari lantai 12. Lompat. Bunuh diri sekarang gaya terbaru adalah gaya lompat. Dari zaman Rumi itu biasanya bunuh diri. Menurut buku sosiologi Emil Durkheim, biasanya bunuh diri itu nenggak racun atau gantung diri. Sekarang itu bunuh diri malah lompat. Lompat nggak begitu laku minum racun, apalagi bunuh diri di rel kereta. Di Jakarta kapan hari ada pemuda
tengkurap di rel kereta api, pengen mati, ya Allah hari ini aku mati ya Allah, tengkurap langsung di rel kereta api. Kereta api lewat, ternyata nggak mati juga, karena lewat rel satunya, keliru, bukan yang tempat yang dia tengkurap. Nah iya, kalau memang belum waktunya mati, tidak akan mati kok. Makanya jenengan betul bisa bunuh diri, makin lewat telepon sampun bukti, insya Allah mati sendiri. Bapak Ibu, kenapa kok kemudian banyak orang bunuh diri itu? Itu bukan masalah punya uang atau tidak, masalah kegelisahan batin. Gelisahnya batin itu tidak ditentukan oleh uang. Justru orang yang punya uang dan punya banyak pilihan, itu yang paling bingung saat ini. Ini saya ngomong agak teoritis dulu, nanti tenang, nanti bab-bab yang terakhir. Bapak Ibu, jenengan kalau baca, ada penelitian dari Daniel Goleman namanya. Katanya orang yang lahir setelah tahun 1970 itu 10 kali lipat lebih mungkin stres ketimbang yang lahir sebelum tahun 70. Sudah tahun kita hari pun sudah berapa lagi? Oh 64, aman dari stres. Yang lahir setelah tahun 70 punya kemungkinan stres lebih besar. Saya kemudian mencari tahu kenapa kok bisa. Jawabannya, orang yang lahir setelah tahun 70 pilihan hidupnya terlalu banyak. Karena pilihan hidup terlalu banyak, dia akan bingung. Mau kawin bingung, karena dilihat sekarang cantik-cantik semua, akhirnya nggak kawin-kawin. Mau makan bingung, apakah mau makan Kentucky Fried Chicken, apakah quick chicken aja banyak macamnya chicken itu. Belum lagi mau makan di mana bingung. Buka puasa aja, masya Allah, buka puasa di mana bingung. Di rumahnya padahal ada masakan, malah nggak kerasan sama masakan istrinya. Dia makannya itu di luar semua. Coba, tambah bingung kan? Bingung. Makanya jenengan kalau punya suami nggak begitu banyak uangnya, syukuri, nggak akan punya pilihan, pasti di rumah sama istrinya. Alhamdulillah. Yang tepuk tangan ini saya tak paham, apakah memang suaminya nggak punya apa-apa gitu? Loh ini serius ini, masya Allah, luar biasa. Tapi jenengan kalau punya suami nggak punya apa-apa memang harusnya senang. Orang kalau tidak punya apa-apa itu namanya miskin. Miskin itu dari bahasa Arab sakana. Sakana yaskunu maknanya diam. Jadi kalau nggak punya apa-apa pasti diam di rumah, setia menunggu istrinya. Alhamdulillah. Bohong jadi yang kaya kok alhamdulillah. Oleh karena itu kalau orang lama Bapak memilih suami, memilih itu banyak yang miskin juga ada. Jadi kan kalau baca sejarah akan ketemu anak-anakku santriwan santriwati. Kalau jenengan membaca tentang ulama zaman dulu di Madinah, zaman tabi'in ada 10 ulama yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Sa'ad bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu masya Allah, Sa'id bin Musayyab itu orang alim, punya anak cantik. Anaknya dia itu dilamar oleh anaknya presiden, dilamar oleh anaknya khalifah, ditolak. Dikawinkan sama siapa? Dikawinkan sama santrinya yang duda, baru ditinggal istrinya, orangnya miskin, dikawinkan sama orang itu yang miskin itu. Semua tanya, wahai Syekh, anak jenengan kok dikawinkan sama orang miskin? Itu padahal jenengan itu anaknya dilamar anak presiden. Jawabannya apa? Anaknya presiden itu terlalu kaya dan banyak teman. Nanti kalau kawin sama anak saya pasti selalu ditinggal dengan teman-temannya. Sementara santri saya miskin ini sudah nggak punya teman, nggak punya uang, pasti di rumah kerasan, nggak akan kemana-mana sama anak saya. Makanya saya pilih itu. Coba, apa ada sekarang ini santriwati yang mau sama orang miskin? Angkat tangan, saya masukkan data. Boten-boten Pak, semua milih yang kaya kan? Milih yang kaya. Padahal anakku, yang paling penting bukan kayanya, yang paling penting hatinya. Jangan milih kayanya. Ini bapak-bapak juga yang punya anak cantik, hati-hati. Memiliki wonten teng Surabaya yang cepat ada putri cantik, saya ngelamar. Satu hari yang ngelamar 4 orang. Itu bapaknya itu mata duitan. Itu ditanya itu sih, siapa namanya yang ngelamar. Nah, sampean kok berani ngelamar anakku? Penghasilanmu piro?
Jawab, anak saya ini penghasilan 2,8 juta. Yang kedua, berapa penghasilannya? Penghasilan saya 4,6 juta. Yang ketiga ini berapa? 6,9 juta. Akhirnya bapaknya bilang, nak, kamu kawin sama yang 9, nak, pasti hidupmu enak. Dikawinkan sama yang 9. Ternyata setelah kawin, setiap minggu kedua bingung, nggak ada yang bisa dimakan. Nangis anaknya itu karena nggak ada yang bisa dimakan. Dipanggil menantu ini oleh orang tua. Awakmu biariku pas ngelamar bilang gajimu 9,9. Kenapa kok anak saya kok nggak ada yang bisa dimakan ini? Setiap minggu kedua pasti nangis minta beras ke rumah. Mana uangmu? Bapak, saya tidak bilang juta, saya cuma penghasilanmu berapa? Saya bilang 9, maksudmu apa? Setiap masuk tanggal 9 langsung koma, Pak. Waduh, kacau. Akhirnya itu coba bayangkan. Itu kalau banknya itu coba. Seperti tetangga saya satunya bagus. Ini pesan untuk santriwati. Ini karena mau pulang sebentar lagi siapa tahu ada yang melamar. Nah, yang tetangga satunya bagus, yang ngelamar 4 orang yang ditanya itu Qur'annya. Nah, kamu berani ngelamar anakku? Iso ngaji tak? Alhamdulillah hafal, Pak. Hafal Qur'an? Nggih. Namamu siapa? Yusuf. Hafal surat Yusuf? Hafal, Pak. Coba hafal betulan. Yang nomor 2 ini siapa? Rahman, Pak. Apa surat Rahman? Hafal. Coba hafal. Yang ketiga ini siapa namanya? Yasin, Pak. Apa surat Yasin? Tiap malam Jumat, Pak. Bagus, apa? Yang keempat itu namanya Ali Imran, tapi tidak hafal surat Ali Imran karena panjang. Ini nomor 4 siapa namanya? Nama saya Ali Imran, Pak, tapi mulai kecil dipanggil Kulhu, Pak. Enak untuk dipanggil Kulhu katanya. Hati-hati. Nah, ini pendahuluan bahwa memang yang menjadikan bahagia seseorang itu bukan. Yang menjadikan bahagia seorang hanya ada 2, rahatul bal wa tumaninatul qalbi. Ketika pikiran tenang, ketika hati tenang, itulah bahagia. Punya uang nggak punya uang bukan masalah. Yang penting pikiran tenang, hati tenang. Apa dikira pejabat-pejabat itu kemudian karena banyak uangnya dan punya jabatan senang? Enggak. Beberapa waktu yang lalu saya diundang Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, mengawinkan putranya. Saya kebetulan yang diminta untuk mengawinkan. Saya ketemu dengan bapak-bapak menteri, Pak Jokowi juga hadir itu di acaranya. Kemudian saya ketemu dengan beberapa pengusaha dan beberapa dubes. Kita ngobrol-ngobrol. Ketika ngobrol-ngobrol apa isinya? Banyak yang sambat juga Ibu. Bingung tentang negeri ini, tentang dolar yang gak turun-turun, tentang ekonomi yang juga gonjang-ganjing. Tadi malam saya dengan direkturnya BTN, kebetulan ikut pengajian di pondok pesantren saya, direktur BTN ikut pengajian di Surabaya. Juga bingung gimana ini katanya kan. Kemarin saya dengan bosnya Pertamina, 2 minggu yang lalu dengan bosnya Semen Indonesia, ikut ngaji juga di pondok pesantren saya di Surabaya. Sambat juga gimana tentang kehidupan ini. Ternyata sambat ini banyak orang, kecuali mereka yang hatinya dibukakan dan akalnya itu ditenangkan oleh Allah. Masalahnya gimana caranya kita supaya pikiran tenang, hati tenang. Oh, ini teorinya panjang. Kalau saya ceramah lengkap ini insya Allah sampai jam 2:30 nanti. Langsung sahur, padahal pengasuh tidak menyiapkan sahur bersama. Coba menyiapkan sahur bersama tidak apa-apa, Bos. Saya beliau itu Masya Allah, mulai pertama ketemu akrab sampai sekarang. Hanya ini saya belum sempat, memang ceramahnya di sini pertama kami undang udah 2 kali. Ceramah ke masjid apa nih, Bos? Istiqomah. Nah ini saya datang. Kalau di Bojonegoro saya itu 1 tahun minimum 10 kali, Pak. Dengan Pak Bupati, dengan itu Kiai MUI juga, dengan ini, dengan apa dinas-dinas, saya ke Bojonegoro 10 kali lebih. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana caranya supaya kita itu kemudian tentram hati ini? Salah satunya adalah yang kita pelajari saat ini, yang kita peringati dengan qiraatul Quran. Orang kalau dia itu hatinya adalah hati Al-Quran, orang kalau dia senantiasa membaca Al-Quran, orang yang kemudian memahami makna Al-Quran, Allah yang akan menitipkan kebahagiaan dan ketenangan. Makanya jenengan ini boten salah, boten keliru.
mendoakan putra putri panjenengan di pondok An-Rasyid yang ditelaten babnya seperti ini. Kalau pondok saya nggak khawatir, tapi sing boten mondok niku Pak, kulo patos. Padahal yang tidak mondok itu lebih banyak ketimbang yang mondok. Mereka yang tidak memahami pesan-pesan Al-Quran akan kesulitan dalam hidupnya untuk menata kayak apa saya harus hidup ini. Betul itu. Padahal sekarang di tengah kompetisi pendidikan yang luar biasa, banyak orang tua yang takut anaknya ketinggalan mata pelajaran, dikursuskan umum tapi tidak pernah pengajian. Zaman Umi kalau saya lihat Umi, oh masya Allah masih kecil saya dulu itu yang namanya musola masjid setiap maghrib pasti ada yang ngaji. Sekarang tidak ada kalah sama kursus. Pak, saya mau ngaji di masjid, ojo ono bayarannya itu sumbangannya masya Allah listrik 1 bulan 20.000 pesta gak usah mondok. Pak, kalau pengen belajar tajwid, pesta ada tajwid belajar sama Bapak Ae. Sakit Pak jenengan, ya dikit-dikit bisa lah. Pak, Nun nanti kalau ketemu Hamzah gimana Pak? Kasih tahu sama Nun kalau mati jangan jalan-jalan, udah dikubur aja kalau mati. Ngapain masih ketemu Hamzah? Kan coba bayangkan. Nggak tahu ceritanya tentang hukum ilhaq, idgham bigunnah sampai ifaq, iqlab dan lain-lain itu. Banyak orang yang kemudian tidak begitu peduli kepada Al-Quran. Padahal Allah yang menjamin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa ma yazidul zalimina illa khasara. Sayang suaranya lagi nggak enak. Kemarin saya syuting 3, tadi libur syuting, besok syuting 3. Kalau yang nonton TV 9 jam 13, jam 1 siang sampai jam 2 itu kan saya setiap hari di TV 9. Syutingnya itu malam-malam, kemarin 3, ini besok. Tadi SMS, saniki wonten syutingan yai, oh boten boten Bojonegoro kan. Nggih pinggir nggih siap, besok kan syuting 3. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kata Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran itu menjadi penyembuh. Allah nggak bilang obat, Allah menyatakan penyembuh. Apa artinya? Obat itu belum tentu menyembuhkan, tapi kalau penyembuh pasti menyembuhkan. Al-Quran menyembuhkan bukan hanya penyakit hati, sak penyakit badan pun itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Nembong nggih, putih Pak dalile wonten kitabipun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah jenengan kita Madarijus Salikin, coba lihat di situ itu apa kata dia. Penyakit apapun yang Anda miliki, cobalah kamu baca apa yang dibaca oleh Nabi Ayub, Rabbi anni massaniyad durru anta arhamur rahimin. Bacakan itu, kemudian kepada air Zam-Zam baca 7 kali kamu minum minta kesembuhan. Wa qad jarabtu, saya sudah nyoba kata beliau, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu. Padahal banyak itu Bapak, banyak itu yang disebutkan itu oleh beliau-beliau itu. Tapi kenapa kalau kita menjauh dari Al-Quran? Belum lagi bukan hanya tentang penyakit badan, penyakit jiwa, kegelisahan. Belum lagi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian barusan. Kejadiannya di Jeddah. Masuk surat kabar, saya baca di surat kabar. Itu tentang seorang wanita hafal Quran, beliau itu hafizah. Hafal Qurannya itu 30 juz, bukan juz 30. 30 juz. Ya lumayan lah, juz 30 lumayan. Tapi dulu ada menteri menarik itu datang ke Gresik, wisudanya anak kecil yang hafal Quran. Menterinya tanya, kamu hafal berapa juz nak? Hafal 30 juz Pak Menteri. Baik, lanjutkan ke juz berikutnya ya. Katanya kan nggak tahu Pak Menterinya bahwa Quran itu 30 juz. Kisahnya tanya. Nah, wanita yang hafal ini datang ke undangan suatu malam. Ketika datang ke undangan pada suatu malam, apa yang terjadi? Lupa nggak dijemput sama orang tuanya itu. Akhirnya malam-malam karena nggak ada yang jemput, wanita ini akhirnya naik taksi. Ketika naik taksi, ya Allah, oleh supir taksi dibawa ke gunung, mau diperkosa di gunung itu. Ketika mau diperkosa, wanita yang hafal Quran ini berkata, ya Allah,
Engkau Maha tahu bahwa aku tidak pernah mengotori hatiku dengan apapun. Hatiku adalah hati Quran. Engkau mengetahui bahwa mulutku juga tidak pernah berbicara apapun, tapi selalu membaca Al-Quran. Kalau aku menjaga Al-Quranmu yang suci ya Allah, aku minta saat ini jagalah kehormatanku ya Allah, jangan sampai ternoda. Ketika dia berdoa, ketika mau diperkosa, tiba-tiba ada mobil dari belakang. Ada mobil, lampunya begitu terang, langsung nyoroti kepada yang memerkosa itu. Langsung supir itu naik ke taksinya, kemudian dia pergi. Ketika pergi ditinggal wanita ini sendiri. Tiba-tiba keluarlah dua orang dari mobil ini. Ketika keluar, ternyata bapaknya sama kakaknya. Masuk ke dalam, masuk. Ketika masuk, diam terus sepanjang perjalanan. Diam terus. Hanya dia mikir, yang wanita ini mikir, ini mobil kok bapak saya nggak punya, tapi ini mobil siapa yang dipakai? Tapi ini kok bapak sama kakak. Anak ini nangis, si wanita ini. Nyampe di rumah, turun dia. Ketika turun wanita ini masuk rumahnya, dia buka rumahnya, ternyata kakaknya sedang tidur di depan TV. Akhirnya dia buka kamar rumahnya, ketika buka kamar di rumahnya itu, bapaknya juga sedang tidur di situ. Dia kaget, siapa tadi yang mengantarkan? Dia kemudian keluar lagi, sudah tidak ada mobil itu. Besoknya kemudian dia bilang kepada gurunya, ya saya ini masyakin, saya punya beberapa muskilah saya. Cerita kejadian tadi malam, saya tersenyum. Begitulah cara Allah menyelamatkan hambanya yang menghormati kepada kalam-kalam atau firman-Nya. Maka itu yang dikirim oleh Allah malaikat untukmu, untuk menyelamatkan dirimu. Bayangkan anakku, luar biasa, luar biasa. Satu, kisah itu. Yang kedua, ada kisah menarik lagi nak. Kisahnya orang Yaman. Ada di Yaman itu pemuda buta, tapi hafal Quran. Luar biasa, hafal Quran padahal buta. Hafal Quran luar kepala, tapi luar kepalanya luar kepala yang asli. Bukan memang tidak masuk ke kepala, itu luar kepala juga namanya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ya, hafal Quran 30 juz. Banyak loh orang buta yang hafal Al-Quran itu. Usianya 26 tahun. Dia pulang dari pondok, langsung bilang sama bapaknya, maturkan bapak, Pak, tolong bapak carikan saya jodoh. Usia saya sekarang sudah 26 tahun. Saya pengen kawin. Bapaknya bilang, nah, jangankan kamu yang gak ngeliat, lelaki yang punya mata dua lengkap dan normal masih banyak yang belum tunangan nak. Kamu apalagi buta kayak gini, udah nak, kamu sing sabar aja nak. Memang takdirmu ndak punya jodoh. Kembali kau ke pondok, nangis. Langsung bilang sama Allah, ya Allah, kenapa kau bapak sendiri aja udah begitu ndak percaya? Padahal engkau yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa jodoh ditanggung oleh dirimu ya Allah, dan diciptakan semuanya penuh dengan jodoh ya Allah. Ya Allah, masa gak ada jodoh untukku ya Allah? Ya Allah, berikan aku jodoh. Kentut aja bau ya Allah, masih ada yang nyium ya Allah. Saya enggak bau, masa enggak ada yang mau nyium saya ya Allah. Kan? Berdoa dia kepada Allah sambil menghatamkan Al-Quran. 41 malam menghafalkan. Ternyata dia doanya cuma satu, ya Allah, kirimkan kepadaku jodoh. Jangan tanggung-tanggung ya Allah, yang paling cantik ya Allah, biar bapakku percaya bahwa engkau maha kuasa. Ini namanya Allah diadu sama bapaknya dia. Masya Allah, apa yang terjadi bapak ibu yang saya muliakan? 41 malam berdoa, apa yang terjadi? Malam yang terakhir dia mimpi, sebelum subuh mimpi. Nah, hari ini setelah zuhur kamu datang, ada daerah desa namanya desa A. Di situ ada orang namanya Bapak Fulan, dia punya anak namanya Fulana. Tolong itu lamar besok setelah zuhur, itu jodohmu. Pulanglah anak ini. Setelah subuh pulang, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulang lagi nak? Oke Pak, saya mau tanya sama panjenengan. Apa nak? Jenengan ngertos desa A. Oh iya, desa A itu komunal. 3 desa ada di sini. Pak, jenengan lapor tepang sing asmane Bapak Fulan. Oh iya, Bapak Fulan itu orang kaya di situ nak. Pak, jenengan tahu Pak Fulan itu punya anak cantik namanya Fulana. Tahu nak, itu anaknya dilamar sama anaknya bupati, ditolak nak. Pak, tolong lamarkan anak itu untuk Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata bapaknya.
Anaknya bupati ditolak, masa kamu yang mau ngelamar? Pak, saya mimpi tadi malam. Ya Allah, mimpi kau jadikan alasan. Makanya nggak percaya. Meskipun Pak yang ngotot, biar saya mau ngelamar sendiri, yang penting panjenengan memberikan izin. Terserah kamu, tapi jangan minta saya malu. Oke Pak? Pulang ke pondok minta antar sama temennya. Temennya juga malu, takut nanti ditolak, ikut malu. Dia bilang, Mas, sudah Mas antar ke tempatnya, setelah nyampe jenengan lari duluan, tidak apa-apa. Diantarlah ini orang sampai tempat, temennya lari tapi dari jauh itu ngintip. Assalamualaikum, kata yang buta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu, nggih. Ayo nak masuk. Ya Allah buta. Ayo dituntut. Duduk nak duduk. Ada apa nak? Mau minta sumbangan nak? Boten. Terus apa kamu datang ke sini? Mau tanya kan jenengan nopo leres Bapak Bulan. Oh iya, aku lah. Jenengan nopo leres kata putri asmani Mbak Bulan. Oh iya nak, benar nak. Pak, saya datang ke sini menyampaikan pesan dalam mimpi saya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima saya maklum adanya. Apa nak? Saya datang untuk melamar putri Bapak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu Bapak ini tanya, nah kamu hafal Quran? Enggak Pak. Hafal 30 juz? Iya Bapak. Benar? Iya Bapak. Baik nak. Kalau kamu hafal 30 juz nak, saya menerima kamu dengan sebagai mantu. Yang penting anak saya itu amal. Sebab tadi menjelang subuh saya juga bermimpi bahwa hari ini akan datang seorang ahlul Quran, apapun keadaannya disuruh terima menjadi menantu saya. Selalu begitu, yang penting anak saya mau. Anaknya jawab dari dalam, enggak Pak, kenapa-napa, aku setuju. Dan saya tahu ibu anak sudah tahu. Saya juga mimpi tadi malam persis seperti itu. Semoga kehadirannya menjadikan hati ini sejuk barokahnya Al-Quran. Oh, akhirnya kawin Pak, Bu. Ketika kawin, bapaknya yang buta datang, geleng kepala, ya Allah, cantik betul nak, istrimu saya juga mau nak. Katanya ya Allah, Allah itu kalau akan memberikan kehidupan, kebahagiaan, the miracle of life, itu akan diberikan oleh Allah tanpa diduga-duga oleh kita. Kekuasaan Allah itu luar biasa. Coba Anda bicara tentang mujizat, coba Anda bicara tentang the miracle of life, keajaiban dalam hidup. Selama kita memiliki keajaiban, kunci keajaiban dalam hidup, selalu saja ada kejutan-kejutan dalam hidup ini. Salah satu kunci dari keajaiban itu adalah Al-Quran. Saya punya banyak kisah tentang Al-Quran. Oh banyak. Makanya banyak orang masuk Islam gara-gara Al-Quran. Jadi kalau tahu namanya Maurice Bucaille, orang Prancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille, penulis buku judulnya The Man and the Bible and Quran. Manusia dalam Injil dan Quran. Maurice Bucaille itu masuk Islam gara-gara kaget. Kok bisa Nabi Muhammad yang 15 abad tahun yang lalu kok tahu bahwa yang namanya sperma ketemu dengan ovum, pertama menjadi segumpal darah, setelah itu menjadi segumpal daging, setelah itu kemudian dia itu bulan berikutnya ditiupkan roh. Kok bisa tahu bahwa pada zaman Nabi Muhammad tidak ada mikroskop, tidak ada pembedahan, tidak ada apa-apa. Kalau dibedah mungkin saja dia tahu sama bedah. Padahal tidak ada cerita tentang pembedahan zaman dulu. Akhirnya dia percaya. Saya belum cerita kepada Anda itu yang namanya ibunya Judy Foster masuk Islam juga, itu gara-gara apa? Al-Quran. Saya belum cerita kepada dengan namanya Marmaduke Pistol yang dia ditugasi untuk mencari kesalahan Al-Quran, ternyata menemukan keajaiban Al-Quran. Kemudian tulisan dia judulnya The Glorious Quran diterjemahkan dan dibaca oleh orang sedunia. Loh, kalau mereka itu menemukan keajaiban Al-Quran, lantas mengapa kita tidak menemukan keajaiban dalam Al-Quran? Ini tantangan bagi anak-anakku ini tentang Al-Quran ini nah. Ini betul. Kemarin ada yang masuk lagi ke Islam gara-gara dia lautan. Lautan itu lautan Ocean Pacific dengan lautan Mediterranean bertemu, tapi ternyata itu asinnya tidak sama. Yang di sini asin pahit, yang sini asin tidak begitu pahit. Seakan-akan ada barisnya, seakan-akan digaris. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Kenapa kok nggak bercampur? Di mana dalilnya? Buka surat Ar-Rahman.
yabghiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Masuk Islam gara-gara itu. Kalau saya harus bicara al-i'jaz al-'ilmi al-Qur'anil Karim, kalau saya malam ini harus bicara tentang mukjizat dalam Al-Quran secara saintifik ilmu pengetahuan, bukan sampai sahur, insya Allah sampai subuh belum selesai. Kapan yang sudah kuliah boleh undang saya lagi ke sini, saya datang, yang penting saya pas ada. Sebenarnya gampang kok Gus. Nalika wonten undangan ke bupati, niku kan namung sampai zuhur. Maghrib saya bisa ngisi di sini nala-nala. Gratis Gus. Kalau saya dipikir gratis, yang penting jenengan dongake kula mugi-mugi panjang umur sehat bahagia. Itu aja syaratnya kok. Saya sama dengan beliau, saya nggak minta sumbangan juga. Pondok saya sangat minta sumbangan, dan saya nggak minta proposalan. Karena Nabi Muhammad nggak pernah nulis proposal. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu gas juta itu yang dipakai. Saya juga, pondok saya itu total itu menghabiskan biaya 25 miliar. Nggak minta sumbangan, alhamdulillah. Tapi yang nyumbang ada. Jadi yang penting nggak minta Pak. Kemarin ini ada yang nyumbang 500 juta, subuh-subuh setelah subuh nyumbang 500 juta. Berapa bulan yang lalu itu ada satu orang itu nyumbang 1,6 miliar. Satu orang itu. Satu kos saya dapat sumbangan total itu kira-kira 3,5 M. Dari 25 miliar itu 3,5 M dapat bantuan negara. Alhamdulillah itu pun nggak minta. Saya ngajukan proposal di Mekah Gus. Jadi teman-teman yang kebetulan punya pondok, punya musola yang perlu direhab, jenengan itu datang ke Mekah bawa proposal. Saya gitu. Saya bilang, ya Allah, saya Ahmad Imam Mawadi saking Surabaya, ya Allah, niki betul proposal pembangunan pondok, ya Allah. Pondok belum selesai, ya Allah. Kadung diumumkan bahwa pondok berdiri, ya Allah. Ini kalau pondok nggak selesai, yang malu bukan saya, ya Allah. Jenengan juga malu, ya Allah. Tolong ya Allah, ini gimana caranya dana dapat ngasih 1,6 M. Dan lumayan 1,6 M ya Bu ya. Biasanya sumbangan masjid musola kan biasanya 1000-an kan ya. Sampai uang 1000-an sama uang 100.000 ini ada dialognya. Uang 1000-an dengan uang 100.000 kan diciptakan bersama-sama di Peruri, perusahaan uang negara Republik Indonesia. Ketika pertamanya sama-sama bagus ini. Ketika keluar nasibnya beda. Yang uang 1000-an itu lecek-lecek semua kan, lusuh. Karena dia masuk ke pasar ikan, masuk ke pasar tradisional, kemudian dilipat-lipat sembarangan, bahkan kadang masuk di hutan, gitu kan, banyak kayak gitu kan, yang 1000-an. Yang 100.000 kan masuk dompet, keluar dompet, masuk mall, keluar mall, ketemu Pak. Assalamualaikum, apa kabar, uang 100.000? 100.000 bilang, nasib uang besar, mantap. Uang besar ini masih mulus, kinis-kinis, masuk hotel, keluar hotel, masuk dompet kulit, keluar dompet kulit. Kalau kamu apa kabar, uang 1000, ya beginilah nasib uang kecil. Masuk kemana-mana ya kayak gini, aduh kasihan kamu uang 1000, lusuh kayak gitu, iya gak apa-apa. Alhamdulillah walaupun lusuh kayak gini, setiap hari Jumat kami reuni di masjid. Uang 100.000 nggak ada yang ikut reunian di masjid, kan ibu tuh ya. Hanya kan betul itu, benar ini Bapak Ibu. Sudah, saya setelah itu bilang lagi sama Allah, ya Allah bertentang ya Allah, kasih kiran kata nih ya Allah. Haji kemarin ini, mohon ya Allah proposal saya ajukan kembali. Tiba-tiba saya pulang dari Ka'bah, langsung di mana di Arafah. Tiba-tiba ada jamaah salaman, Yai, Assalamualaikum. Dalam nazar mulai bulan ini sampai saya meninggal dunia akan sumbang ke pondok Kiai tiap bulan rutin 10 juta sampai 50 juta sampai saya mati. Orangnya namanya Pak Heri, menantunya penulis novel Rubuhnya Surau Kami. Siapa namanya? Aan Nafis. Saya mau nyumbang sampai saya meninggal dunia. Usianya 65 tahun. Akhirnya di Arafah saya doakan semua. Monggo jamaah haji datang semua sarang-sarang, katanya. Ya Allah, Pak Heri hambamu ya Allah menyumbang tiap bulan 10 juta sampai 50 juta tiap bulan sampai meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, orangnya sudah tua tapi jangan matikan dulu ya Allah. Biar banyak sumbangannya ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah. Yang nggak nyumbang kapan saja terserah Engkau ya Allah. Langsung dia
senyum, yang awalnya amin langsung nggak amin lagi gitu. Masya Allah. Kisah ini Pak, kisah. Nah, banyak kisahnya. Masuk lagi ke bab Al-Quran ini. Hebat Al-Quran ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya tertegun ketika saya membaca kisah dari seorang syekh namanya Syekh Muhammad bin Abdul Ibrahim. Itu Tengah. Beliau adalah orang yang tidak pernah dia itu marah, tidak pernah dia itu kelihatan cemberut, dia selalu tersenyum, senyum terus. Ditanya sama muridnya, ya Sayyidi gimana tatabassam tula umrik? Syekh, kenapa panjenengan kok senyum terus? Kok ombak menate jenengan iki? Napa kelihatan cemberut atau ini? Apa kata syekhnya? Qara'tu arba'a ayatin minal Qur'an fatatabbartu wa 'amiltu biha. Saya itu membaca 4 ayat dalam Al-Quran, 4 ayat ini aku renungkan dan aku amalkan, maka saya bahagia. Dari 6.666 ayat, hanya 4 digunakan oleh dia, kemudian dia bahagia. Ayat pertama yang direnungkan oleh beliau adalah surat Fatir ayat 2. Yang tahu angkat tangan dapat hadiah. Umroh gratis. Tengok, bagus, tidak ada, alhamdulillah. Uang saya nggak kurang ini. Surah Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Sesuatu rahmat dan nikmat yang Allah akan berikan kepada seseorang, akan diberikan seseorang, tidak mungkin tidak sampai, walaupun beribu orang yang menghalangi pasti akan sampai. Kata Syekh ini, makanya saya nggak bingung kalau saya itu memang waktunya dapat duit, tiba-tiba ada orang yang nyerobot memfitnah saya, akhirnya uang tidak nyampe kepada saya nggak marah sama orang itu. Aslinya memang Allah belum kasih waktu kepada saya, aslinya rezeki itu belum untuk saya, cuma ceritanya saja di dekat sama orang lain. Nah, nggak bingung. Tanpa bagus, tak itu kan? Ini yang saya sampaikan ke atasannya Bapak Kapolres. Saya pernah penceramah tetap di Polda Jawa Timur. Saya teman akrab dari Pak Tongsi Tohir. Pak Tongsi dengan saya terus sampai sekarang. BBM dengan saya beliau itu. Beliau sejak jadi Kapolres di Pamekasan sampai ke Wakapolres Tabes sampai yang Propam Jawa Timur sekarang di Sespati dengan saya. Ketika beliau gagal Sespati yang sebelumnya itu, beliau bilang, Yai masih gagal, siap Pak, tenang aja, beres. Pada waktunya Allah akan memberikan yang terbaik kepada panjenengan. Sekarang sudah masuk di Sespati. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kalau belum waktunya, tidak mungkin akan tiba kepada kita. Perkara ceritanya itu masih di dekat orang, kita udah deal, dagang deal, besok bayar. Malam ini orang itu ditelepon memfitnah kita, nggak jadi, nggak usah marah sama yang memfitnah. Memang menurut Allah belum waktunya, cuma ceritanya seperti itu. Itu namanya orang sabar. Oh, kalau orang sabar mantap. Coba jenengan baca setiap kata sabar. Yang tahu ini santriwan-santriwati dapat hadiah umroh gratis dari saya. Siapa yang tahu ketika Allah bilang sabar dalam Al-Quran, sebutkan kalimat-kalimat yang menyertai sabar. 5 kalimat. Maju saya umrohkan bulan November dengan saya. Gimana? Ada? Alhamdulillah belum ada. Yang hafal cuma innallaha ma'as sabirin. Padahal ada kata-kata babasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika lahum rahmatullah. Terus apa lagi? Itu 3 ini. Ada 5 itu. Kesabaran, coba kalau manusia itu memiliki kesabaran, selesai. Hidupnya enak, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kagum kepada seorang haji. Ada Pak Haji sabar banget Pak. Dia punya pohon pepaya. Pepayanya gede-gede itu 5. Ada 2 yang paling gede itu. Hari Rabu dia bilang sama istrinya, Umi, iya Bi, hari Jumat besok kita pesta kates pepaya. Itu yang buah yang gede udah merah. Siap Abi, katanya mesra ini 2 orang ini. Malam Jumat gerimis. Ketika malam Jumat gerimis,
Tiba-tiba besoknya hari Jumat dilihat pepaya yang gede 2 itu hilang. Ketika hilang, Pak Haji ini menangis pagi ini. Istrinya kemudian bilang, Abi, kenapa jenengan kok nangis? Jenengan terkenal sebagai orang yang sabar. Kenapa cuma pepaya 2 kok nangis? Sudah jenengan nggak usah nangis. Saya belikan di pasar itu, belikan 4. Apa kata suaminya? Umi, saya menangis bukan karena pepaya itu hilang. Saya menangis karena kasihan sama pencurinya. Tadi malam gerimis, itu pohon pepayanya itu tinggi. Kalau dia jatuh pasti patah tulang. Itu yang bikin saya nangis. Kenapa kok nggak saya kasih ondo, nggak dikasih tangga? Ayo setelah Jumatan nanti kita jadi tangga. Siapa tahu nanti malam dia balik biar enak ambilnya, nggak jatuh. Sabar betul orang ini. Setelah Jumatan dia ambil tangga, tangannya diletakkan. Ketika tangannya diletakkan, malam Sabtunya itu dia bilang, Mi tidur, takut malingnya malu, biar kalau mau diambil ambil semuanya. Kemudian tidur berdoain. Apa yang terjadi? Sabtunya ternyata nggak kehilangan lagi. Karena nggak kehilangan, nyesel Pak Haji ini. Kenapa tadi malam kok maling nggak datang lagi? Akhirnya hari Minggu tiba-tiba ada seorang lelaki bawa gerobak lengkap dengan pepaya 40 biji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lawan tengah apa Pak? Pak Haji pangapunten. Senyolong pepaya jenengan kates jenengan kula. Loh, sampean Pak? Nggih. Yang 2 itu? Nggih. Terus kok nggak kembali lagi malam Sabtu? Saya balik lagi ke sini ternyata ada tangganya. Ternyata jenengan ini orang baik nggak boleh dicuri, kualat. Makanya saya ganti 40 biji sekarang. Katanya kan, coba kalau kita baik. Makanya jenengan kalau kehilangan sepeda motor, itu langsung besok malamnya pagarnya dibuka semua, sak pintu-pintunya. Insya Allah sak TV-TV-nya hilang gitu. Ya Allah, hebat banget orang ini, hebat, luar biasa. Kalau memang dulu waktunya tidak akan tiba kepada kita, santai saja. Ayat kedua yang direnungkan oleh beliau, surat Al-An'am ayat 17. Yang tahu katakan? Al-An'am ayat 17. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah sudah akan memberikan kemudaratan, kalau Allah itu akan memberikan kemudaratan, memberikan musibah, tidak akan ada yang bisa mengeluarkan dari musibah selain Allah. Kalau begitu, buat apa aku menangis di hadapan orang yang sibuk dengan air matanya sendiri? Biarlah saya menangis di hadapan Zat yang tidak pernah menangis, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun tersenyum, tidak menangis, sudah pasrahkan kepada Allah. Setiap orang biasa dapat musibah, tidak ada yang tidak dapat musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Oh bisa, nggak usah gelisah. Apalagi calon ahli surga. Orang calon ahli surga pasti diuji Pak. Am-hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata Masjidil Haram. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Gaya Masjidil Haram. Kalau terawihan walaupun panjang enak. Kalau di kita terawihan kemarin masuk YouTube, terawih tercepat di dunia. Diperoleh oleh Blitar, Kabupaten Udanawu. 1 rakaat 20 detik. 20 detik bos. Allah
Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, langsung 20 detik. Akhirnya ada kakek-kakek yang ikut terawih itu megang sarungnya di depannya. Kok pegang sarungku? Aku jatuh. Nah, ada yang apa? Sholat terawih sampai pegang sarung ini, masya Allah. Kalau sini insya Allah enggak, insya Allah aman sholatnya itu. Jangan terlalu cepat kan. Mekah kayak gitu kan. Secepat-cepatnya Mekah itu nggak cepat banget kok. Kalau biasanya kan sesudah kalau maghrib agak lama kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau biasa. Kalau terakhir cepatnya dikit cuman Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Ya insyaallah. Tadi yang ngaji tadi bagus itu. Senang saya. Lagunya tadi bagus. Itu lagu termasuk lagu favorit yang saya sukai. Lagunya yang saya sukai. Kalau anaknya sih tadi ya juga sih gitu kan. Maksudnya bagus, pintar gitu kan. Coba hafal kamu kan, saya kasih hadiah. Coba hafal kamu yang tadi ngaji, coba hafal, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Boleh. Kalau kamu dengan hafal 30 juz, asal ikut tesan saya. Tesan saya bukan urut. Bisa jadi saya tes satu ayat, baca satu ayat sebelumnya. Boleh ikut lombanya di pondok pesantren Alif Lam Mim. Hadiahnya umrah gratis. Iya. Masa kalau sama akademi dangdut? Dangdut akademi masih 150 juta sama FB itu kan? Irwan dapat 50 juta itu kan? Masa yang ngaji nggak bisa? Ayo, ada ibu ketua DPR juga. Nanti gampang bisa diatur. Itu diambilkan tunjangan sedikit udah beres itu. Lagi saya senang ngaji dengan rawuh tempat ini, masya Allah. Pokoknya pejabat-pejabat siapapun dan dari agama apapun, kalau senang sama pengajian, saya doakan panjang umur dan karirnya oleh Allah, mudah-mudahan ditinggikan. Saya senang. Iya, tuh. Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi musibah itu biasa. Apalagi ada orang semarah sama kita, menghina kita, biasa. Dan semakin tinggi kita, semakin banyak cobaan. Jadi jangan dikira kalau semakin tinggi nggak ada cobaan. Ada prinsipnya adalah yang disambar petir itu biasanya pohon yang tinggi. Petir itu nggak menyambar rumput, kecuali memang tidak ada pohon lagi, rumput pun kena. Tapi selama masih ada pohon yang tinggi, yang kena petir pasti pohon yang tinggi. Semakin orang pangkatnya tinggi, semakin dia ujiannya besar. Oh iya, nggak gampang jadi presiden itu dihina macam-macam kan? Nah itu resiko jadi presiden. Jadi bupati, resiko. Jadi ketua DPR, resiko. Pasti dibilangin itu, benar, pasti. Tidak, kalau nggak mau, jangan jadi apa-apa. Tapi walaupun godaannya kayak apa, yang penting kita memegang kepada tadi Allah dengan bagus, agama kita bagus, selesai. Tapi kalau nggak berpegang, habis. Ada cerita kera. Kera itu naik pohon tinggi. Ketika lagi naik pohon tinggi, tiba-tiba ada puting beliung. Keranya melihat puting beliung, dia pegang rata. Puting beliung lewat, keranya aman. Besoknya dia naik lagi, tiba-tiba angin badai datang, angin badai, dia pegang terus, dia aman. Besoknya naik lagi, ketika naik lagi, tidak ada puting beliung, tidak ada badai, angin sepoi-sepoi, enak, dingin, sejuk. Kera ini tiba-tiba ngantuk, ketika ngantuk langsung dia jatuh, ke bawah itu kan. Jadi belum tentu musibah membuat orang jatuh. Yang membuat jatuh adalah hilangnya kesadaran kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu berpegang kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga. Surat Hud ayat 5. Anakku, Hud ayat 5 yang hadir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Semua yang ada dalam hidup ini rezekinya ditanggung Allah. Bapak Ibu paling
murid wali santri Punten Ustaz Watos tentang biaya sekolah anak demi Allah. Rasulullah yang menyatakan talibul ilmi, orang yang mencari ilmu rizkinya dijamin oleh Allah. Rizki panjenengan Bapak Ibu wali murid bukan untuk perut jenengan sendiri, kadang-kadang dikasih memang untuk anaknya ini. Ada ini teman saya punya anak 6, itu sekolah kuliah semua. Setelah lulus kuliah ternyata bapak ini bangkrut. Datang ke rumah yai, ngopo kok kulo bangkrut, salah kulo ngopo? Apa salah saya kok saya bangkrut? Kok nggak kayak dulu? Saya bilang, Pak, bukan Pak, anak jenengan sudah selesai semua sekolah, udah kerja, nggak ada yang mau dibiayai lagi. Makanya itu datanya dicabut oleh Allah. Kalau jenengan kepengen dapat rezeki lagi, bikin anak lagi, Pak. Pengumuman, wah siap-siap nanti malam ini, insya Allah kawan, ini rezeki. Saya tadi malam pengajian saya edisi spesial. Ini ada anak-anakku yang mondok di sini yang biasa baca Facebook saya. Saya bercerita tadi malam itu 20 kunci pembuka rezeki. Dan saya tantang jamaah saya, dengan utang yang berapapun, asal lakukan 1 tahun yang 20 ini. Kalau nggak bayar, imam lagi. Saya minta. Alhamdulillah yang di Madura lancar. Saya di Madura punya jamaah di pondok saya itu 6.000 orang setiap malam Jumat tadi. Besok malam 24, malam 23 ini ngumpul. Minggu depan tanggal 9 ini, tanggal 9 malam 10. Tanggal 10-nya insya Allah kalau tidak ada arah saya khutbah Jumat di sini juga Masjid Al-Biru. Masjid Al-Biru itu dari Madura ada langsung itu rencananya. Bapak Ibu, itu saya tantang yang 6.000 orang itu. Jamaahnya Imam Mawardi dengerin semua. Saya nggak peduli masalah jenengan apa. Saya nggak peduli itu hajat jenengan apa. Tapi coba lakukan ini termasuk yang tadi itu. Dan silakan. Kalau 1 tahun jenengan belum selesai masalahnya, lapor. Alhamdulillah kata sing lapor, Pak Yai, alhamdulillah kalau sampun 6 bulan melakukan ini, utang saya 450 juta, alhamdulillah lunas. Ada yang datang utang saya 200 juta, lunas. Ada yang datang, alhamdulillah utang saya cuma 25 juta Pak Yai, alhamdulillah lunas. Ada yang datang, alhamdulillah Yai, saya tidak pernah punya utang Yai, baru kali ini mau pinjam ke jenengan Yai. Ini masalah, kalau gitu kan. Ini masalah, tapi nggak apa-apa, oke, tidak ada masalah. Ada yang datang, saya belum punya anak Yai, sekarang alhamdulillah udah punya anak, lagi hamil Yai, alhamdulillah. Ada yang datang lagi, macam-macam. Allah akan membukakan. Ketika manusia itu betul-betul kembali kepada Allah. Buka surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Nanti baca sendiri, tafsirkan sendiri. Buka surat tafsirnya. Semua rezeki ditanggung oleh Allah. Apa kemudian rahasia rezeki itu? Itu yang saya dikasih tahu. Dikasih tahu oleh yang nyumbang 1,6 M ini. Orang ini hebat Pak. Saya kalau main ke perusahaan beliau, kebetulan saya ngisi perusahaan beliau di Jakarta, kadang di Bandung. Sampai sekarang orang ini tidak pernah ngasih uang sama saya dalam rupiah. Kalau saya mau pulang langsung dia ke bawahnya meja ada kardus. Di kardus itu ada US dollar. Jamin langsung. Ini Bang Kiai kalau mau pulang. Sampai sekarang nggak pernah ngasih rupiah. Orang ini kaya betul. Kemarin di rumahnya yang diundang Ibu Menlu itu, dia bilang tadi malam ya alhamdulillah saya dikasih rezeki oleh Allah banyak. Ini kemudian perusahaan saya begini. Alhamdulillah atau itu kan. Saya tanya apa rahasianya jenengan kok bisa sukses? Ini untuk anak-anakku. Yang pertama yang dia lakukan, orang tuamu minta apa saja tolong dibelikan. Pengumuman anak-anakku. Orang tuamu minta apa saja tolong dibelikan. Nah sekarang sampai ini masya Allah minta handphone, minta pulsa, berhenti. Kalau perlu sampai belikan pulsanya orang tua. Dari mana? Gampang nanti tak ajari caranya itu. Bagi yang masih santri sih oke, tapi yang udah di rumah, orang tua minta apapun tolong diberikan. Pasti akan dikasih oleh Allah. Saya nangis ketika dengar itu. Kenapa? Saya ingat dulu saya punya mobil pertama itu gara-gara saya operasi. Orang tua saya operasi saya bayari. 1 minggu kemudian tiba-tiba telepon Bapak Ahmad Imam Mawardi, ya Bapak, hari ini datang ke showroom, pilih mobil yang mana yang disukai, bawa, saya yang bayar. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup, boleh ditanya. Namanya Bapak Dr. Haji Muhammad Arsyad Sanusi SHAM Hum yang jadi Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu. Beliau yang kasih tahu saya. Ada apa kok kasih urusan saya? Tapi bagus. Setelah itu tiba-tiba orang tua saya ini bagi-bagi cerita.
diberikan oleh Allah, dikasih lagi. Kemudian gak enak karena orang tua, mertua dua-duanya tak umrohkan juga, berangkat selesai. Setelah itu tiba-tiba tahun 4 tahun yang lalu minta umroh, tak umrohkan lagi tempatnya. Pulangnya mertua saya bilang, nah, saya mau duit nak, coba nak tukar mobil, tapi bapak cuma pakai tol untuk ya kembali kepada kamu nak. Buatan mbak, kalau pembasakan kaki panjenengan, saya belikan mertua, saya belikan mobil satu untuk orang tua saya. Ya Allah, tiba-tiba telepon, Bapak Ahmad Imam Mawardi ambil mobil di Jakarta, mobil Elgrand harga 950 juta, yang saya pakai, tapi nggak saya pakai sekarang itu. Dikasih juga, makanya jenengan pulang dari sini. Kalau ibunya bilang, nah, belikan Innova, belikan. Kok ketawa apa? Ya kalau nggak punya uang, bu, pangapunten ya keluarnya bukan cekap. Tapi supaya jenengan bukan kecewa, tuh pembasakan gambarin ini. Tapi belikan semangat. Itu kata dia satu. Yang kedua apa? Ada 4 itu. Yang kedua kalau ingin kaya katanya, kalau dipanggil ke masjid, sebelum dipanggil datanglah. Kalau kamu datang ke masjid sebelum dipanggil, maka Allah itu akan memberikan kepada kamu sebelum kamu minta. Sebelum azan itu datang duluan, Mas. Sekarang malam ada Allah, apalagi subuh, nggak mau ke masjid. Kalau di sini masih oke lah, tapi ada di perumahan di Surabaya itu, subuh-subuh kadang nggak ada. Ini bukan jamaahnya, imamnya juga kadang nggak datang. Tukang azan sendirian. Jadi tukang azan itu merangkap tukang azan, tukang iqomat sekaligus langsung sholat sendirian. 2 minggu tidak ada jamaah, ngamuk tukang azan. Akhirnya dia azan jam 9 pagi. Jam 9. Pak Lurah, Pak RT, Pak RW ngamuk bawa pentungan. Datang, banyak yang datang. Gila, tukang azan gila. Azan subuh jam 9, gila. Tukang adanya santai menjawab, Pak, sing gila pulau mau jenengan. Jenengan saya ada di subuh jam 4 tidak datang. Dia ada di jam 9 datang semua. Yang gila ini siapa? Kan? Akhirnya pulang juga. Kalau pikir-pikir ya sing gila lah dewe ya. Itu 2. Ayo sing ke 3, 4 tidak saya sampaikan malam ini. Iya rahasia ya. Tenang, dia nanti ngikutin saya. 3, 4-nya kalau nggak keliru, itu akan muncul pada hari Jumat yang akan datang di TV 9. Karena syutingnya baru besok, bab pembuka rezeki. Yang kemarin bab bagaimana pola hubungan, yang kemarin itu. Bismillah. Bapak Ibu, yang terakhir, tenang. Oh, tak sudah. Oh, kamu berapa nih Gus? Luar biasa panjang sama saya Gus. Baik, oke. Yang kelima, yang keempat. Surat Insyirah ayat 56. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama, bukan setelah. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah nggak bilang sesudah loh. Di ayat ini bersama. Berarti kalau Anda mendapatkan kesulitan, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sayangnya banyak manusia yang menangisi pintu yang tertutup. Dia tidak sadar bahwa ratusan pintu dibuka untuknya. Air matanya menutupi matanya untuk melihat kenikmatan yang lain. Dan dia terpaku menyesali apa yang hilang di depan dirinya. Itulah kebanyakan manusia. Karena itu, optimislah dalam hidup. Pegang yang 4 ini. Insya Allah panjenengan kita semua ini akan menjadi orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata selama singkat dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya senang bertemu dengan panjenengan dan saya senang juga sudah bisa datang memenuhi undangan Gus Huda yang punya julukan Gus Lion. Baru tahu dari Pak Kapolres baru tahu ini. Sip, mantap. Alhamdulillah kalau panjenengan sami-sami dulu datang Allah mugi-mugi hajat kaulangan panjenengan dipun kabulaken dening Allah Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanikal 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma Rabbana, malam ini kami munajat kepadamu ya Rabb. Bimbing kami untuk menjadi hamba-Mu yang Kau ridhai. Malam ini kami munajat kepadamu ya Rabb. Semoga amal ibadah kami senantiasa Engkau terima. Malam ini kami munajat kepadamu ya Rabb. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Malam ini kami munajat kepadamu ya Rabb. Jadikan kami dan keluarga besar kami orang-orang yang senantiasa Engkau berkahi. Allahumma Rabbana, Engkau mengetahui segala kesalahan dan dosa kami. Engkau mengetahui dosa mulut kami. Engkau mengetahui dosa mata kami. Engkau mengetahui dosa telinga kami. Engkau mengetahui dosa hidung kami. Engkau mengetahui dosa tangan dan kaki kami. Engkau mengetahui dosa pikiran kami. Engkau mengetahui dosa hati kami. Engkau mengetahui segala dosa yang kami lakukan. Ampuni kami ya Rabb. Jangan siksa kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Jangan siksa kami ya Rabb. Jangan jadikan dosa kami menjadi penyebab turunnya azab-Mu ya Rabb. Jangan jadikan dosa kami penyebab tertolaknya doa kami ya Rabb. Allahumma Rabbana, selamatkan pula kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Rabb, baik yang masih hidup ataupun yang sudah di alam barzah ya Rabb. Orang tua kami yang ada di alam barzah, bahagiakan mereka ya Rabb. Terangkan alam kuburnya ya Rabb. Sejukkan alam kuburnya ya Rabb. Jangan siksa kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, berikan kepadanya kebahagiaan batin ya Rabb. Sehatkan badannya dari penyakit-penyakitnya ya Rabb. Allahumma Rabbana, kami titipkan anak cucu kami kepadamu ya Rabb. Jadikan anak cucu kami adalah anak cucu surgawi. Jadikan anak cucu kami adalah anak cucu yang saleh-salehah. Jadikan anak cucu kami adalah anak cucu yang senantiasa berbakti kepadamu, berbakti kepada Rasul-Mu, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna ya sallallahu Fatihah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.